Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yelvi Aprilia, NIM 1902614, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan yang pertama yaitu pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan, yaitu terdiri dari pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-60% RH. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti yang direkomendasikan oleh Ogden adalah memasang AC 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu. Pencegahan kerusakan yang kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, baik buku-buku di ruangan koleksi, sebaiknya diletakkan jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke dalam ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Untuk menghilangkan radiasi ultraviolet dari cahaya luar dapat menggunakan UV filter film yang dilekatkan pada kaca jendela, dan pada lampu dapat menggunakan ultraviolet filter turbid yang disambungkan pada lampu TL. Untuk mencegah kerusakan oleh ultraviolet ini, sebaiknya ruangan penyimpanan bahan perpustakaan tidak lebih dari 75 watt atau UMEN. Pencegahan ketiga itu pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel, debu, dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruangan menggunakan AC. Karena dalam AC terdapat filter untuk menyaring udara dan ruangan AC selalu tertutup sehingga mengurangi debu. Di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara atau air cleaner. Dalam alat ini terdapat karbon aktif yang dapat menyerap gas pencemar dan terdapat filter untuk membersihkan udara dari debu. Yang ketiga yaitu menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Untuk pencegahan kerusakan bahan pustaka yang kedua yaitu mencegah kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala, melakukan pembersihan debu secara berkala pada tempat penyimpanan bahan perpustakaan, menurunkan kelembapan udara di ruangan koleksi agar tidak terlalu lembab, serta buku-buku tidak disusun terlalu rapat pada rak karena dapat menghalangi sirkulasi udara. Untuk pencegahan hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Untuk pencegahan pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kapur baus dan lain-lain. Pencegahan yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Beberapa cara pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan, yaitu ada beberapa cara, yaitu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Yang kedua yaitu penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Penyusunan buku pada rak sebaiknya disesuaikan agar mencukupi ruang tempat menyimpan buku. Yang ketiga yaitu penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Baiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindungi, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak atau box yang kuat. Yang keempat yaitu menyimpan buku berukuran besar atau lebar. Di sini jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di
lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembapan dan suhu udara. Yang keenam yaitu penjelidan kembali. Penjelidan yang kurang baik sering diungkapkan pada buku perpustakaan tanpa mempertimbangkan keselamatan informasi yang ada di dalamnya. Seorang pustakawan harus turut memikirkan apa yang dibutuhkan oleh buku dari jelidannya dan harus tahu tipe jelidan yang baik bagi bahan perpustakaan, yaitu penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman. Pencahayaan langsung, melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku, boleh menggunakan karet gelang, staples yang berkarat, dan selotip. Yang terakhir yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti refotografi, fotografi, fotokopi, dan lain-lain merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan seperti melakukan fotokopi untuk buku-buku yang jilitannya kuat sehingga jilitan buku menjadi rusak dan bahan pustaka yang rapuh menjadi hancur. Pencegahan kelima dari pencegahan kerusakan bahan pustaka yaitu pencegahan kerusakan karena faktor bencana. Pada tahap pencegahan dalam perencanaan kesiapan menghadapi bencana, termasuk diantaranya adalah tindakan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadi bencana. Contohnya, mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi penyampaian dan penjabaran materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.